Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut tas dengan menggunakan benang nilon. Di sini saya pakai warna abu-abu. Kemudian hakpennya di sini saya pakai merek Tulip nomor 6/0 atau 3,5 mm. Kemudian saya siapkan korek api untuk memotong benang karena benangnya adalah nilon. Jika teman-teman menggunakan katun, bisa menyiapkan gunting untuk memotong benang. Kemudian saya juga siapkan stitch marker sebagai penanda untuk membantu perajutan kita jika dibutuhkan. Pada umumnya, untuk perajutan tas, kita memulai dari bagian bawah ke atas. Tetapi pada perajutan kita kali ini, kita akan merajut dari atas ke bawah. Nah, sebelum memulai perajutan, kita siapkan atau kita sisihkan terlebih dahulu ya. Ini dari gulungan benang, saya ambil sekitar 2 meter terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah diukur sekitar 2 meter, kemudian baru kita merajut dari pertengahannya seperti ini ya. Oke, di sini kita mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Nah, setelah itu utas benang yang 2 meter tadi ini kita pegang seperti ini, lalu kita lilitkan ke arah depan hakpen seperti ini. Kemudian kita kait benang yang dari gulungan. Nah, dari gulungan ini ya. Seperti ini. Untuk awalannya ini adalah kelipatan 12. Jadi buat berapa saja, asalkan jumlahnya adalah kelipatan 12. Nah, kita perlahan-lahan buat I-cordnya seperti ini, satu persatu, tidak perlu buru-buru, terutama bagian yang sini supaya jangan terlalu kencang, jadi nanti akan tidak terlalu sulit untuk perajutan. Nah, seperti ini, silakan dibuat sampai dengan jumlah yang diinginkan oleh teman-teman. Misalkan jumlahnya adalah 6 kali 12 atau 72 begitu ya. Jadi berapapun jumlahnya tidak masalah asalkan kelipatan 12. Di sini saya membuat jumlahnya adalah 8 kali 12 yaitu 96 ya. Karena bila nanti kita buat slip stitch, ukurannya sudah sesuai dengan keinginan saya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Karena tadi kalau misalkan 6 kali 12 itu menurut saya masih kurang besar sedikit gitu ya. Jadi ini saya perbesar sedikit lagi yaitu 8 kali 12 jadi 96. Oke, setelah itu kita akan buat slip stitch. Nah, ini usahakan untuk tidak melintir ya teman-teman. Seperti ini, lalu buat slip stitch ke stitch pertama atau ke I-cord pertama kita di sini. Jadi ini hakpen kita tusukkan seperti ini. Lalu buat slip stitch sehingga terbentuk lingkaran ya seperti ini. Nah, kalau dengan awalan berupa I-cord, nanti bagian yang sebelah sini ini juga sudah rapi ya. Kalau dengan chain terkadang hasil bagian bawahnya itu kurang bagus ya. Jadi kalau seperti ini akan lebih bagus lagi karena tampilannya seperti stitch ya. Jadi seperti ini. Kita lanjut ke berikutnya yaitu round 1 ya, yang tadi ini awalannya, membuat awalan. Nah, ini nanti sisa benang yang tadi dari 2 meter bisa nanti dipotong agak belakangan ya. Lebih baik ada sisa daripada kurang ya. Di sini kita buat 2 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian 1 DC di stitch dimana tadi membuat slip stitch ya, di stitch pertama bisa ditandai dengan stitch marker. 2 chain di awal round tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di setiap chain
Silahkan diisi dengan 1 DC. Jadi di pola saya hanya menulis polanya adalah 1 DC di setiap stitch ya, karena saya tidak bisa memastikan jumlah stitch milik teman-teman berapa. Yang penting adalah kelipatan 12 ya, seperti itu. Jadi nanti jumlah stitchnya menyesuaikan dengan awalan yang sudah teman-teman buat. Silahkan dibuat dulu 1 DC di setiap stitch. Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch ke DC pertama kita yang sudah kita beri stitch marker, bukan pada 2 chain di awal round ya. Jadi kita buat slip stitch di sini. Dan tolong pastikan jumlah stitchnya adalah sesuai dengan tadi awalan teman-teman membuat jumlahnya berapa, jumlah DC-nya juga segitu ya, jangan lebih ataupun kurang. Dan pastikan adalah kelipatan 12. Oke, berikutnya di sini untuk round 2 kita buat 2 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kita buat FPDC atau front post double crochet. Jadi kita seperti membuat DC seperti ini, kait benang 1 kali, tetapi letak untuk membuat DC kalau normal adalah di bagian atas di sini ya, seperti ini misalnya. Nah, seperti ini kalau untuk DC. Tapi di sini untuk front post berarti kita bekerjanya atau merajutnya di bagian batang dari DC ini. Nah, di sini arah hakpen kita arahkan dari depan ke belakang ya, mengelilingi batang DC-nya, lalu keluarkan. Nah, seperti ini. Inilah kita sudah membuat FPDC atau front post double crochet. Jadi di sini kita pasang stitch marker sebagai penanda stitch pertama awal round. Nah, pada pola di sini kita membuat 2 FPDC. Jadi ini adalah FPDC pertama, lalu berikutnya di stitch berikutnya kita buat juga 1 FPDC. Sudah buat 2 FPDC, kemudian 1 BPDC atau back post double crochet. Sekarang kita arah hakpennya dari belakang ya, dari belakang. Jadi ini ujung hakpen kita arahkan ke belakang dulu, kemudian keluarkan seperti ini, melewati batang dari DC ke belakang, kait benang, lalu muncul di belakang. Seperti ini. Polanya mengulang 2 FPDC, 1 BPDC. Begitu terus ya sampai dengan akhir dari round 2 kita. Nah, seperti ini. 2 FPDC, kemudian 1 BPDC. Ulangi lagi. FPDC pertama, sebelahnya FPDC kedua, lalu di sebelahnya 1 BPDC. Seperti ini terus diulang sampai dengan akhir round 2. Dan sesampainya di akhir dari round 2 kita buat slip stitch ke FPDC pertama kita di sini ya. Lalu berikutnya untuk round 3 kita akan mengulang dari pola round 2 ini. Round 3, round 4, mungkin sampai beberapa round begitu ya, sampai dengan tinggi yang teman-teman inginkan sebelum kita masuk ke motif berikutnya. Jadi untuk bagian pinggiran atas lah begitu ya. Jadi bagian atas tas itu bisa beberapa round dengan mengulang pola dari round 2. Jadi di sini untuk round 3 tetap polanya diawali dengan 2 chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu 2 FPDC. Jadi ini FPDC pertama.
kemudian FPDC kedua, lalu BPDC. Nah, BPDC mungkin ini agak tersembunyi ya, BPDC-nya di bagian belakang, tidak apa-apa, kita cari pelan-pelan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti itu, dilanjutkan untuk round 3, round 4, dan sampai dengan round berapa yang teman-teman inginkan begitu ya. Nanti kita ketemu setelah hasil rajutan saya cukup tinggi dan saya rasa sudah mencukupi atau sudah pas sesuai dengan yang saya inginkan. Oke, kita ketemu nanti, tetap melakukan pola 2 FPDC kemudian 1 BPDC, dan di akhir round buat slip stitch-nya adalah ke FPDC pertama. Jadi yang 2 chain ini kita abaikan karena ini tidak dihitung sebagai apapun. Nah, ini punya saya rasa sudah cukup tinggi ya untuk bagian ini. Jadi setelah 1 BPDC, di sini saya buat slip stitch ke FPDC pertama. Di sini saya membuatnya, pengulangannya adalah sampai round 6. Cara menghitungnya kita balik ya, di bagian belakang kita bisa hitung. Ini adalah berarti round 1 ya, terlihat ada garis-garis ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tadi yang sama polanya adalah dari round 2 sampai dengan round 6 untuk punya saya. Jadi silahkan punya teman-teman, misalkan mau lebih tinggi lagi daripada yang saya buat, silahkan, atau mau lebih pendek saja juga tidak apa-apa. Sekarang di sini kita lanjut ke round 7. Pada round 7, di sini saya penulisan pola tidak saya tuliskan dikali atau diulang berapa kalinya, karena yang penting adalah satu pola, satu set pola adalah kelipatan 12. Jadi tinggal teman-teman mengulang lagi dari awal hingga akhir dari pola tiap roundnya. Pada round 7 kita awali dengan 2 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian BPDC di setiap stitchnya. Jadi ini di semua stitch kita buat back post double crochet seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga. Jadi jangan ada stitch yang terlewat, semuanya kita buat BPDC, termasuk di BPDC yang sebelumnya ya. Semuanya kita buat BPDC. Silahkan diteruskan dulu hingga akhir dari round 7. Sesampainya di akhir kita buat slip stitch ke BPDC pertama kita di sini. Setelah selesai round 7, kita lanjut ke round 8. Di sini kita buat 1 SC, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat 2 SC ya, dimulai dari stitch di mana tadi membuat slip stitch 1. Kemudian di stitch berikutnya juga 1. Berarti kita buat 2 SC. Kemudian dilanjutkan dengan 1 FPDC. Jadi silahkan buat FPDC di stitch sebelahnya, ini sebelah sini FPDC. Kemudian di sebelahnya lagi kita buat 1 SC. Kemudian 4 FPDC berturut-turut, 1, 2, 3, kemudian 4. Setelah itu kita buat 1 SC, 1 FPDC, lalu 2 SC, 1, 2.
Ini adalah satu set pengulangan. Jadi nanti di layar tidak saya tulis berapa kali pengulangan karena mungkin bisa berbeda antara teman-teman dengan saya tadi membuat awalannya, jumlah stitchnya berapa. Yang penting adalah ini satu set pengulangannya adalah 12 stitch. Jadi nanti tinggal diulang lagi ya, berikutnya sama, kita ulang dari awal. Jadi di sini kita buat 2 SC. Kemudian 1 FPDC. Lalu 1 SC. 4 FPDC berturut-turut ya. 1 2 3 kemudian 4. Setelah itu 1 SC, kemudian 1 FPDC, dilanjutkan dengan 2 SC. 1 2. Nah, seperti ini. Silahkan diulangi sampai dengan akhir dari round 8. Sesampainya di akhir dari round 8, kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Kemudian lanjut ke round 9, di sini kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat 2 half double crochet. Dimulai dari stitch pertama di mana tadi membuat slip stitch, half double crochet pertama atau HDC pertama, kemudian di sebelahnya HDC kedua. Pasang stitch marker dulu untuk menandai pada HDC pertama. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan membuat 1 FPDC ke FPDC kita di sini. Lalu 1 HDC di stitch berikutnya, dilanjutkan dengan 4 FPDC ke FPDC ini ya. 1 2 kemudian 3 dan 4 di sini ya. Dilanjutkan kemudian dengan 1 HDC di sebelah sini, 1 half double crochet, kemudian 1 FPDC di FPDC kita, lalu 2 HDC, 1 2. Nah, ini adalah satu set pengulangan untuk round 9 ya. Jadi ini nanti diulang lagi dari awal hingga akhir dari pola ini sampai dengan akhir round 9 selesai. Sesampainya di akhir dari round 9, kita buat slip stitch ke HDC pertama kita di sini. Nah, setelah itu kita lanjut ke round 10. Di sini kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kembali kita buat 2 HDC. Dimulai dari stitch pertama atau di mana tadi membuat slip stitch ya. Ini 2 HDC saya sudah. Dilanjutkan dengan 1 FPDC di sini ke FPDC. Lalu 1 HDC di HDC. Kemudian kita skip 2 ya. Jadi stitch ini kan ada 4 FPDC ya. 2 FPDC pertama kita skip, kita langsung ke stitch ketiga di sini. Di sini kita buat FPTR ya, front post, tapi berupa TR. Jadi kita lilit benangnya 2 kali. Ini kita skip 1 2 di stitch ketiga. Sini kita buat FPTR.
Kemudian 1 FPTR lagi di stitch berikutnya. Jadi kita buat 2 FPTR ya teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 2 FPTR sekarang ke stitch yang tadi kita skip. Nah, jadi di stitch pertama yang kita skip dan pada stitch kedua yang tadi kita skip. Totalnya kita membuat 4 FPTR ya. Tapi kita bentuknya seperti ini. Sekarang terlihat sedikit seperti X begini ya. Nah, ini yang pertama, yang sebelumnya, yang lebih awal, kemudian ini yang barusan yang kita buat ya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 1 HDC di HDC, lalu 1 FPDC di FPDC. Dilanjutkan dengan 2 HDC. HDC pertama, kemudian di stitch berikutnya HDC yang kedua. Kemudian kita ulang lagi polanya. Ya, ini tadi sudah 1 set pengulangan. Kemudian kita lanjutkan dengan mengulang dari awal lagi. Jadi di sini 2 HDC, 1, 2, kemudian 1 FPDC, 1 HDC, lalu kita buat 2 FPTR dengan skip 2 stitch ya. Kita skip 2 FPDC ini, kita buat FPTR-nya adalah pada FPDC ke-3 dan ke-4. Ya, kita buat 2 FPTR pada FPDC ke-3 dan 4. Kemudian kembali kita buat 2 FPTR di 2 stitch yang tadinya kita skip, yaitu pada FPDC ke-1 dan 2. Seperti ini. Dilanjutkan dengan membuat 1 HDC pada HDC di sini, lalu FPDC, kemudian 2 HDC. Nah, ini sudah pengulangan kedua sudah selesai. Dilanjutkan dengan pengulangan ketiga dan seterusnya sesuai dengan kelipatan yang teman-teman buat di awal. Silahkan dilanjutkan, nanti kita ketemu di akhir dari round 10. Sesampainya di akhir dari round 10, kita buat slip stitch ke HDC pertama kita di sini. Lalu kemudian kita siap-siap untuk lanjut ke round 11. Di sini untuk round 11 kita awali dengan membuat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat 2 HDC, dimulai dari stitch pertama di mana tadi membuat slip stitch ya. 1, kemudian 2. Lalu kita buat 1 FPDC pada FPDC di sini. Oh ya, jangan lupa pasang stitch marker ya pada HDC pertama kita di sini. Setelah membuat 1 FPDC, kemudian kita buat 1 HDC, lalu buat 4 FPDC. Ini ya, di 1, 2, 3, 4. Ini mungkin sedikit tersembunyi, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Kita buat 1, nah seperti ini. Kemudian ini FPDC kedua, lalu berikutnya
FPDC ketiga dan FPDC keempat di sini. Setelah itu kita buat satu HDC, di sini dilanjutkan dengan satu FPDC di sini, lalu 2 HDC. Kemudian tinggal diulang dari awal lagi ya, membuat 2 HDC, 1 FPDC, 1 HDC, 4 FPDC, 1 HDC, 1 FPDC, dan 2 HDC. Ini satu set pengulangan lengkap untuk round 11. Nanti kita ketemu setelah di akhir dari round 11. Sesampainya di akhir dari round 11, kita buat slip stitch ke HDC pertama kita di sini. Hasilnya sampai dengan round 11 kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sudah mulai ada kelihatan motifnya sedikit. Nah, ini kita untuk memastikan, misalkan nanti teman-teman perajutan ke atas ya, semakin ke atas supaya tahu jumlah round yang sudah kita rajut, bisa dilihat dari bagian belakang ya. Seperti ini kita hitung, ada garis-garis ini berarti ini menunjukkan satu round ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini adalah round 6, tidak muncul garis karena ini perajutannya tadi pakai ini ya, di bagian ini tadi. Kemudian setelah 6 berarti ini 7, 8, 9, 10 dan 11 ya. Round terakhir yang kita rajut barusan. Jadi sesuai bahwa ini sudah sampai dengan round 11. Selanjutnya untuk round 12 ini kita mengulang pola dari round 9. Ya, jadi untuk round 12 itu sama dengan round 9. Kemudian 13 sama dengan round 10. Round 14 sama dengan round 11. Begitu saja terus diulang ya. Jadi pengulangannya adalah dari round 9, 10, 11. Kemudian round 9, 10, 11 sampai dengan tinggi yang diinginkan. Nanti kita ketemu setelah rajutan kita cukup tinggi setelah mengulang beberapa kali dari pola motifnya. Ini punya saya sudah sampai dengan round 29, jadi pengulangannya sudah melakukan 7 kali pengulangan ya, ditandai kalau melihat di sini itu ya tampilannya yang seperti ada garis miring-miringnya. Nah, miring-miring ini terjadi atau tampak karena pada pengulangan round 10 itu ya, kita ada FPTR yang skip 2 stitch itu ya. Jadi sepertinya miring-miring seperti ini hasilnya. Nah, di sini saya pengulangannya 7 kali. Di sini yang terlihat miring ya. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Berarti 7 kali 3 21 ya. Kan pengulangannya adalah round 9, 10, 11. 9, 10, 11 begitu ya. Berarti 7 kali 3 adalah 21. Kemudian ditambah 8 round. Itu yang tidak termasuk dalam pengulangan. Berarti 21 plus 8 sama dengan 29. Nah, ini saya cukupkan segini untuk panjang atau tingginya tas saya. Jadi berikutnya adalah saya akan melanjutkan round 30. Nah, untuk round 30 polanya adalah sama dengan round 9. Jadi setelah pengulangan berapapun yang teman-teman lakukan, berhentinya kan pada pengulangan round 11 ya. Berarti berikutnya hanya ditambah dengan 1 round 9. Berarti di sini kita buat
satu chain tidak dihitung sebagai apapun, kemudian 1 HDC di stitch pertama ini kita pasang stitch marker ya. Lalu setelah itu 1 HDC ya berikutnya, berarti ini sudah 2 HDC, lalu 1 FPDC, kemudian 1 HDC, lalu 4 FPDC, 1 2 3 4. Dilanjutkan dengan 1 HDC, 1 FPDC, kemudian 2 HDC. Nah, tinggal diulang sampai dengan akhir round ini ya. Ini berarti punya saya adalah round 30. Jadi punya teman-teman silahkan menyesuaikan sampai di round berapa begitu ya. Jika mau panjangnya atau tingginya seberapa, itu kan masing-masing sesuai kebutuhan dan sesuai selera teman-teman. Nah, ini setelah sampai di akhir, kita buat slip stitch dulu ke HDC pertama. Lalu setelah itu ini karena saya sudah mau saya akhiri ya untuk tingginya, lalu kita akan buat alas. Jadi di sini saya tambah dengan 1 chain. Kemudian potong benang, di sini saya pakai korek api ya. Nah, seperti ini. Ini akan saya tandai dengan stitch marker untuk menandai stitchnya yang mana supaya tidak rancu ya, karena ini ada stitch kemudian ada bekasnya slip stitch, itu terkadang membuat kita terkecoh. Nah, jadi ini saya beri 2 stitch marker ya untuk menandai ini adalah stitch dimana tadi membuat slip stitch dan stitch terakhir ya. Jadi ini terhitungnya ada 4 kan ya di sini, 1 2 3 4. Nah, jadi supaya saya tidak keliru melihat stitchnya begitu. Jadi ini untuk memudahkan saja. Kalau memang teman-teman sudah yakin dengan rajutan teman-teman sih tidak apa-apa ya. Kalau saya terkadang saya itu salah lihat gitu ya, supaya ini hasilnya nanti lebih bagus, maksudnya tidak khawatir keliru. Jadi sini mending saya beri penanda seperti ini. Jadi saya tahu bahwa ini adalah stitch, ini stitchnya dan ini stitchnya. Jadi supaya tidak keliru. Untuk pembuatan alas benarnya adalah bebas ya. Bila ini mau dijadikan tas dengan alas bentuk lingkaran itu bisa, bentuk oval juga bisa, bentuk persegi panjang juga bisa.